Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya Fitsawanka akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator yang digunakan untuk nilai keadaan perekonomian suatu negara, yaitu dengan pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam suatu periode tertentu dengan menghitung berdasarkan nilai pasar. Dari data pendapatan nasional sendiri itu dapat digunakan untuk memprediksi tentang ekonomi yang masa depan yang ada di negara tersebut. Dari data pendapatan nasional sendiri dapat digunakan juga untuk perkiraan dalam melakukan bisnis dan melakukan rencana kegiatan ekonomi di masa depan, dan juga mengembangkan rencana ekonomi lagi tersebut untuk melakukan pembangunan ekonomi di masa depan. Dari pendapatan juga dapat digunakan untuk mengambil dan merumuskan tindakan yang dianggap perlu, misalnya seperti dalam sektor pertanian, yaitu berbagai kebijakan dapat dikembangkan untuk penyediaan pangan, industri pupuk, irigasi, dan lain-lain. Dari pendapatan nasional sendiri itu mempunyai konsep. Yang pertama itu adalah konsep dari produk domestik bruto, atau istilah internasionalnya adalah gross domestic product, yaitu merupakan nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang berada dalam satu domestik atau wilayah yang diukur dengan satuan uang selama 1 tahun. Selanjutnya adalah produk nasional bruto, atau istilah nasionalnya adalah gross national product atau GNP, atau itu merupakan nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara dari suatu negara yang diukur dengan satuan uang selama 1 tahun. Selanjutnya adalah produk nasional neto, atau yang dengan istilah internasional ada net national product atau NNP. Itu adalah nilai akhir barang dan jasa bersih yang sudah dikurangi penyusutan atau depresi modal. Dari NNP sendiri itu ada juga dengan namanya NNI, yaitu pendapatan nasional neto, atau istilah internasional dan net national income. NNI ini adalah merupakan keseluruhan pendapatan atau balas jasa yang dihasilkan oleh pemilik faktor produksi. Nah, dari besarnya NNI ini merupakan hasil pemotongan pajak tidak langsung dari NNP. Pajak tidak langsung itu mengacu pada pajak yang dapat diteruskan kepada orang lain, seperti pajak konsumsi dan pajak hadiah. Dari empat konsep selanjutnya ada pun konsep namanya pendapatan personal atau personal income. Dari personal income atau yang disebut dengan PI, pendapatan yang diterima perorangan namun belum dapat dibelanjakan karena masih harus dikurangi dengan pajak langsung. Selanjutnya ada pun namanya pendapatan disposable atau disposable income, yaitu disebut dengan DI, pendapatan personal yang sudah siap dibelanjakan karena sudah dikurangi dengan pajak langsung. Dari faktor-faktor tersebut dari konsep-konsep tersebut ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi dari pendapatan nasional. Yang pertama ada permintaan dan penawaran. Permintaan agregat adalah suatu data dari seluruh barang dan jasa yang akan dibeli oleh satu sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan untuk penawaran agregat menunjukkan hubungan antara seluruh penawaran barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Bila untuk adanya kenaikan permintaan agregat cenderung mengakibatkan kenaikan tingkat harga dan output nasional, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran. Namun, untuk penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional, yaitu sebagai pendapat nasional, dan menambah pengangguran. Lalu yang kedua ada pun konsumsi dan tabungan. Konsumsi di sini adalah dimaksud dengan pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan untuk tabungan sendiri atau disebut dengan saving adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk dikonsumsi, namun disimpan sebagai bentuk uh, penghindaran dari konsumsi tersebut gitu. Antara konsumsi pendapatan dan tabungan sangat erat hubungannya. Hal ini dapat kita lihat dari teori dari ahli ekonomi, yaitu Keynes, yang dikelas dengan psychological consumption, yang membahas tingkah laku masyarakat dalam konsumsi jika dihubungkan dengan pendapatan. Lalu yang ketiga itu adalah investasi. Investasi lebih spesifik,
yaitu investasi domestik swasta bruto, yaitu adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Contohnya, bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengeluaran dalam investasi ini merupakan salah satu komponen penting dari pengeluaran, yaitu karena pengeluaran yang dikeluarkan akan memiliki timbal balik dari pengeluaran tersebut gitu. Dari faktor-faktor, ada pun juga sumber-sumber pendapatan negara atau sebagai pendapatan nasional. Yang pertama adalah dari penerimaan dalam negeri, yaitu dari penerimaan perpajakan. Dari pajak dalam negeri itu ada pun PPH, PPN, PBB, cukai, dan lain-lainnya. Lalu juga ada pajak perdagangan internasional seperti bea masuk dan pajak impor. Dari penerimaan perpajakan ada pun penerimaan dari bukan pajak seperti penerimaan sumber daya alam, laba BUMN, dan juga penerimaan bukan pajak lainnya gitu. Selanjutnya ada hibah, yaitu sumber-sumber pendapatan dari daerah. Dan hibah ini dibagi menjadi tiga, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pemerintah pusat. Dari yang pertama itu adalah pendapatan asli daerah, yaitu ada pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Daerah, dan juga penerimaan dari dinas daerah dan penerimaan lainnya. Yang kedua tadi ada penerimaan dana perimbangan, yaitu bagi hasil pajak dan bukan pajak. Lalu juga ada dana alokasi umum atau disingkat dengan DAU. Lalu yang ketiga ada pemerintahan pusat, yaitu dana alokasi khusus, yaitu DAK, ya, dan dana perimbangan. Lalu ada pinjaman pemerintah daerah dan pinjaman untuk badan usaha milik daerah sebagai pendapatan yang sah. Dari sumber-sumber faktor lalu ada konsep saat ini saya mengenalkan memang hubungan antara pendapatan nasional dan kesejahteraan. Perhitungan pendapatan nasional dapat dijadikan dasar merumuskan kebijakan ekonomi oleh pemerintahan. Kecepatan pertumbuhan sektor pertanian dalam subsektor petanaman bahan makanan, pemerintah dapat menentukan kebijakan pengadaan pangan lainnya, yaitu misalnya dapat tidaknya bahan makanan uh, bahan makanan disediakan dari produksi dalam negeri dan seberapa besar harus masih diimpor. Jadi ada pembagian dalam pengolahan bahan makanan tersebut gitu. Berdasarkan pendapatan per kapita, pemerintah dapat pula menentukan kebijakan kependudukan dan penggunaan dari investasi. Dari pendapatan per kapita sendiri merupakan pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Dari pendapatan nasional itu merupakan pendapatan dari suatu negara selama satu tahun, sedangkan pendapatan per kapita merupakan pendapatan dari penduduk suatu negara. Dari pendapatan nasional dan pendapatan per kapita itu memiliki hubungan yang searah dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Artinya, semakin tinggi pendapatan nasional dan pendapatan per kapita suatu negara, maka tingkat kemakmuran dan kesejahteraan negara tersebut akan semakin tinggi pula. Begitu pula dengan sebaliknya, tetapi kalau pendapatan nasional yang tinggi tidak dapat menjamin pendapatan per kapita akan tinggi juga gitu. Untuk menaikkan pendapatan per kapita sendiri itu sebuah negara harus menaikkan pendapatan nasional dan memperkecil laju pertumbuhan penduduk. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kemakmuran dan kesejahteraan keperekonomian dari Indonesia dapat dilihat dari pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Sekian dari penjelasan saya pada hari ini. Ya, tadi ada tentang pendapatan nasional sendiri yang merupakan output berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, atau juga jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu tahun. Lalu juga tadi ada konsep-konsep dari pendapatan nasional seperti produk domestik bruto, ada produk nasional bruto, lalu ada pendapatan nasional neto, lalu juga ada produk nasional neto, ada pendapatan perorangan, lalu juga ada pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI, dan sampai juga ada faktor filter yang mempengaruhi pendapatan nasional sendiri, yaitu ada permintaan dan penawar agregat, konsumsi dan tabungan sampai dengan investasi. Lalu juga ada sumber-sumber pendapatan negara seperti pendapatan penerimaan dalam negeri seperti pajak dan juga ada juga hibah. Lalu dari secara umum kemakmuran dari suatu negara tidak dapat hanya dinilai dari satu faktor saja, pun yaitu harus dari beberapa faktor yang diolah secara terpadu. Kemakmuran itu juga bisa
tercipta dari sumber daya alam dan energi yang melimpah yang dengan cara mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Sekian dari saya. Terima kasih.